Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk menyimak video kali ini terkait tentang prosedur pelaksanaan K3 pada pekerjaan konstruksi bangunan. Sebelum itu perkenalkan diri dulu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Setia Yusuful Arif dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektronika dengan NRP 11031811007. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit presentasi terkait tentang prosedur pelaksanaan K3 pada pekerjaan konstruksi bangunan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah K3 sendiri. Oke, setelah itu latar belakang dari video ini, kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Untuk itu, kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Dari data angka kecelakaan kerja pada kurun waktu 2007 sampai 2011 saja, tercatat besarnya kecelakaan kerja pada tahun 2007 sebanyak 83.714 kasus, tahun 2008 sebanyak 94.736 kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus, dan pada tahun 2011 mencapai 99.491 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya hingga kini pada tahun 2021 ini akan terus meningkat jumlahnya. Oke, berdasarkan itu ada data pendukung dari latar belakang tersebut. Data pendukung ini yang pertama dari BPJS Ketenagakerjaan yang kita lihat di samping kiri video ini merupakan grafik kasus kematian akibat kecelakaan kerja dan kasus kecelakaan kerja dari tahun 2001 sampai 2018. Jika kita lihat dari grafik ini grafiknya fluktuatif, turun naik, tapi trennya naik. Jadi setiap tahun sampai kali ini, jika pada grafik itu sampai tahun 2018 itu mengalami trennya itu naik terus dari kecelakaan kerja tersebut. Tertinggi yang terakhir menurut data tersebut dari tahun 2017 merupakan yang tertinggi menembus ke titik 160.000 lebih korban dari kecelakaan kerja tersebut, dan juga korban meninggal juga menembus angka 160.000 lebih dari sampai tahun 2018 ini. Sedangkan di sebelah kanan video ini merupakan data ranking dari penyebab dan tipe akibat kecelakaan kerja konstruksi dengan metode RII. Metode RII tersebut sendiri merupakan metode Relative Importance Index, di mana dari dilakukannya analisis ini maka akan didapatkan tipe penyebab dan akibat kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yang paling dominan. Jika kita lihat penyebab kecelakaan kerja yang paling dominan di peringkat 1 itu merupakan ada human behavior atau kebiasaan manusia atau perilaku manusia, dan seterusnya di situ juga kita lihat tidak ada APD, kontak listrik, dan lain-lain. Sedangkan tipe kecelakaannya sendiri merupakan yang tertinggi di situ kita lihat terjatuh, habis itu ground level fail, habis itu terhampit, tertimpa material, terjepit material, dan seterusnya. Nah, akibatnya sendiri yang paling tinggi di situ merupakan adanya biaya tambahan, yang peringkat 2 keterlambatan jadwal, dan seterusnya. Hal ini merupakan mendukung saya untuk melakukan presentasi ini yang diharapkan kita bersama-sama dapat memahami lebih jauh tentang pelaksanaan prosedur K3 pada pekerjaan konstruksi bangunan. Harapannya dengan bertambahnya pengetahuan ini kita menjadi lebih aware, kita bisa menjadi lebih perhatian terhadap K3 yang ada di konstruksi sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya ini merupakan peraturan perundang-undangan K3 yang mengatur K3 dan juga konstruksi yang terkait tentang bidang konstruksi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Kerja,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kecelakaan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang nomor 5 Instruksi Menaker RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang pengawasan dan pembinaan K3 pada kegiatan konstruksi bangunan, dan yang terakhir Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK3 atau Sistem Manajemen K3. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk menunjang K3 yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang kajian teori K3. Dari yang pertama adalah pengertian K3 sendiri. Dikutip dari International Labour Organization, K3 sendiri merupakan suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan. Pencegahan penyimpangan kesehatan di antara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi dan diringkaskan sebagai anti adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya. Oke, selanjutnya adalah beberapa penyebab dan pencegahan kecelakaan kerja khususnya dalam bidang konstruksi bangunan. Yang pertama adalah human behavior, itu ya, faktor manusia. Penyebabnya adalah pekerja yang heterogen, tingkat skill dan edukasi yang berbeda. Lalu selanjutnya pengetahuan tentang keselamatan rendah gitu. Pencegahan dari human behavior atau faktor manusia ini merupakan yang A, pemilihan tenaga kerja, yang dimaksudkan adalah yang lebih terampil gitu ya. Yang B merupakan pelatihan sebelum mulai kerja agar saat bekerja nanti sudah berpengalaman, dan juga C, pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Oke, yang kedua merupakan faktor teknis, yang penyebabnya antara lain kondisi teknis dan metode kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan atau substandard condition. Adapun pencegahan dari faktor teknis sendiri, yang pertama adalah perencanaan kerja yang baik, selanjutnya adalah pemeliharaan dan perawatan peralatan, yang C, pengawasan dan pengujian peralatan kerja, yang D, penggunaan metode dan teknik konstruksi yang aman, dan yang E, penerapan sistem manajemen mutu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tentang material, merupakan bahan-bahan yang digunakan di dalam konstruksi bangunan. Penyebabnya sendiri adalah material dalam kondisi tertentu bisa membahayakan pekerja. Pencegahannya sendiri merupakan diperlukan penanganan yang baik meliputi mobilisasi bahan dan cara penyimpanan material. Contohnya jika bahan tersebut mengandung peledak berpotensi untuk meledak ataupun kebakaran gitu ya, maka dari itu kita lebih aware atau lebih disimpan dalam kondisi yang dijauhkan dari sumber api gitu ya, atau sumber panas yang bisa menyebabkan kebakaran atau peledakan gitu. Oke, yang selanjutnya peralatan kerja atau equipments, yang penyebabnya merupakan penempatan peralatan kerja yang tidak diatur dengan baik atau sembarangan gitu ya, atau tidak adanya tempat untuk meletakkan peralatan-peralatan tersebut dengan baik. Pencegahannya sendiri adalah mengatur regulasi untuk pemetaan tempat peralatan kerja, atau memberikan info terhadap pekerja terkait tentang peralatan-peralatan ini tuh diletakkannya di mana, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah strategi penerapan K3 di proyek konstruksi. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Yang dimaksudkan dengan mengidentifikasi di sini merupakan mengidentifikasi permasalahan di lingkungan kerja secara dini. Oke, selanjutnya adalah evaluasi dengan risk assessment. Risk assessment ini apa? Risk assessment ini adalah penilaian dari resiko, bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor, untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan. Dengan setiap proyek memiliki karakteristik berbeda. Misalnya proyek bangunan bertingkat, pembangunan bendungan, pabrik, dan sebagainya. Kita melakukan identifikasi dan juga
dan juga dan juga evaluasi terhadap potensi bahaya dalam kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan. Kita membuat mapping potensi bahaya menurut area atau bidang kegiatan masing-masing. Yang ketiga ada develop the plan atau meningkatkan rencana gitu ya. Yang dimaksudkan di sini adalah mengadakan evaluasi tentang potensi bahaya untuk menentukan skala prioritas berdasarkan hazard rating atau potensi bahaya susunan gitu ya. Susun risk rating dari semua kegiatan konstruksi yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi tersebut, kita susun rencana pengendalian dan pencegahan kecelakaan. Terapkan konsep manajemen kesehatan keselamatan kerja yang baku. Oke, selanjutnya yang keempat merupakan implementation gitu ya. Implementation sendiri yang dimaksudkan adalah yang mempertimbangkan antara lain yang pertama ada skala proyek, jumlah tenaga kerja, lokasi kegiatan, potensi dan risiko bahaya, peraturan dan standar yang berlaku, teknologi proyek dan digunakan. Rencana kerja yang telah disusun diimplementasikan dengan baik. Kita menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program K3. Kita juga tidak lupa untuk menyusun kebijakan K3 yang terpadu. Oke, yang terakhir di sini adalah monitoring. Monitoring sendiri kita merupakan membuat program untuk memonitor pelaksanaan K3 dalam perusahaan. Kita menyusun sistem audit dan inspeksi yang baik sesuai dengan kondisi perusahaan. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Ya, kesimpulannya dari pelaksanaan prosedur K3 ini adalah dengan pelaksanaan prosedur K3 dalam pekerjaan konstruksi bangunan yang telah diatur dengan berbagai aturan yang secara jelas memberikan batasan-batasan dalam pekerjaan konstruksi agar pekerjaan konstruksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan bahaya. Prosedur K3 juga telah memberikan langkah-langkah dalam mencegah dan menangani bahaya dan kecelakaan dalam proyek konstruksi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.